Biasanya yang selalu jadi contoh kalau 2 itu gini aja. Saya nggak tahu di handout juga ada yang mirip dengan ini, nggak tahu jepitnya sebelah mana, sendinya sebelah mana. Mungkin gini aja. Nah, gitu kali ya. Bebannya mau apa? Ada beban merata lah, biar momennya jadi parabola. Terus apa lagi? Waktu kita 1 jam ya, cukup lah. Targetnya hanya sampai selesai contoh ini. Kasih satu lagi di sini aja ya. Ini jaraknya, katakan ini 3 meter. Ini 4 meter. Terus biar beda, ini EI. Ini 2 EI gitu ya. Jadi kekakuannya kolom 2 kali lebih besar daripada kekakuan baloknya. Ini ABC ya. ABC. Oh, bebannya 12 kilonewton meter. Ini 30 kilonewton di tengah ya. 4-nya jadi 2 dan 2 aja. 2 meter ya. Kira-kira demikian. Pertanyaannya tentukan reaksi dulu aja lah ya. Mungkin kalau sempat dan gaya dalam ya. Reaksi dan gaya dalam boleh lah. Kalau waktunya habis Anda teruskan sendiri. Tentukan reaksi dan gaya dalam. Dari struktur di atas ya. Oke, jadi cukup jelas mestinya ya, ada struktur portal seperti ini, dijepit di A, kemudian sendi di C, kekakuan AB-nya EI, BC-nya 2 EI, beban 12 kN per meter di AB, kemudian ada beban horizontal 30 kN di BC, bekerjanya di tengah-tengahnya. Kita diminta mencari reaksi, jadi reaksi di A itu ada RA Y, RA X, dan MA. Sedangkan C sendi mestinya ada RC Y, RC X ya. Ada 5 reaksi, sedangkan persamaan keseimbangan kita hanya ada berapa? 3. Ada 3 kalau begini, 3-3-nya bisa dipakai horizontal, vertikal, dan momen misalnya. Dan tidak satupun yang akan langsung menghasilkan nilai ini ya. Kalau misalnya sigma gaya-gaya horizontal ada RCX, ada RAX. Jadi nggak bisa selesai. Vertikal ada RAY, ada RCY. Momen kemanapun, ambil momen ke sini ada MA, RCX, RCY. Ambil momen ke sini ada 3-3-nya ini. Tidak akan bisa diselesaikan. Oke, kita punya 3 persamaan keseimbangan dan gaya reaksinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini adalah statis tak tentu derajat. Derajat berapa? 2. 2 ya. Seberapa banyak lebihnya? Ya, jadi 2 mestinya. Artinya Anda harus melepaskan 2 dari 5 reaksi ini dan 3 yang tersisa harus stabil. Pilih mana? Ketentuannya hanya itu saja. Jadi cabut 2 sehingga 3 yang tersisa menghasilkan struktur primer yang stabil. Namanya struktur primer ya. Pilih MA, Pak. A-nya mau diapakan? Menghilangkan MA. RA ada 2. RAX, RAY. Jadi AB-nya mestinya begini, tinggal ini jadi tumpuan apa, itu jadi tumpuan apa, gitu ya. Dan hanya 2 itu bisa jadi, misalnya Anda hilangkan RCX, RCY, jadinya C bagaimana?
Kalau RCX dan RCY yang dihilangkan, tinggal 3 yang itu, oke kan sebenarnya. Ujung ini jadi ujung bebas saja ya. Mau begitu bisa ya, struktur primernya. Oh, kalau nggak mau begitu, maunya satu di RAY gitu. Satu yang mana? Tapi kalau ini satu, kita nggak punya tumpuan ideal yang misalnya ini dihilangkan sebenarnya. Walaupun bisa sebenarnya. Momennya yang hilang gitu ya. Kalau momen di sini yang hilang, A jadi apa? Kalau momen hilang, A-nya jadi sendi. Kemudian salah satu ini yang dihilangkan. Ya. Kalau hilangkan RCX-nya jadi roll yang begini, gitu. Kalau hilangkan RCY-nya jadi roll yang begini, gitu ya. Masih bisa, semua masih bisa ya. Jadi mau yang mana? Pilih mana? Pilih aja lah. Pilih yang MA, Pak, dihilangin. MA dihilangkan, ini jadi sendi atau jadi roll? Kalau jadi roll ada satu lagi yang dihilangkan. Kan kalau dihilangkan 2, di sini kan tinggal 1. Kalau yang 1 itu bisa jadi roll sih. Bisa rollnya arah begini, roll dalam arah vertikal atau roll horizontal. Ya. Mau dua-duanya di A saja, X1, X2-nya. Jadi yang ini tetap sendi, ini jadi roll gitu ya. Oke. Ada yang mau nanya tadi atau enggak? Ya. Kalau begini, Pak mau nanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang di A itu yang dihilangin RAX sama RAY gitu boleh nggak Pak? Boleh sih. Anda akan punya tumpuan yang hanya menahan rotasi. Jadi kalau mau menggambarkannya, kayak gimana mau gambarkannya? Ya di titik gitu aja ya, tapi di mana di sini hanya ada reaksi momen gitu, ya. Boleh saja gitu. Titik ini boleh naik turun, boleh gerak kiri kanan, tapi nggak boleh muter gitu, ya. Ya. Dan kalau seperti ini harusnya masih stabil, ya. Stabil nggak ya? Oh, stabil karena ini sendi kan ya. Iya Pak. Harusnya masih stabil. Bisa aja sih, cuman ini nggak tahu tumpuannya apa gitu. Anda paling harusnya gambarnya gitu aja gitu. Dan mohon diingat ini reaksi ya, bukan gaya luar. Yang kan kalau kayak begini tuh seperti ada gaya luar ya. Saran saya sih jadikan tumpuan ideal yang kita pernah kenal aja. Kan tumpuan ideal kita nggak banyak. Roll, sendi, jepit gitu ya. Ini reaksinya cuma 1, ini cuma 2, ini ada 3. Jadi kalau cuma 1, jangan momen yang disisain. Gitu. Walaupun bisa ya. Dalam hal ini bisa, Anda boleh coba deh nanti. Jadi X1, X2-nya yang ini gitu ya. Ini X1, ini X2. Dan yang 2 yang lainnya yang ini masih bisa. Tapi saya nggak menyarankan, jadi saya nggak kerjain di sini. Anda kalau menyumbang kerjain nggak apa-apa, hasilnya harusnya sama nanti. Kita pakai yang ini aja ya. Kalau struktur primer seperti ini reaksinya R, C, Y, RCX, ini RAY, RAY aja yang ada ya. Sedangkan RAX itu jadi gaya kelebihan yang pertama dan MA itu jadi gaya kelebihan yang kedua ya. Jadi ini gaya kelebihannya. X1 itu adalah RAX, X2 itu adalah MA ya. Itu yang sudah kita pilih. Gambarnya di mana? Sini aja. Ini saya geser aja ya, nanti ditulis lagi. Jadinya strukturnya begini. Beban yang bekerja ini. Ini yang pertama dulu saja ya.
Ini satu mestinya, terus satu lagi kita pasang gaya satu satuan, masih ada tempat nggak muat, geser dikit. Kita pasang gaya satu satuan dalam arah X1 dan satu lagi gaya satu satuan dalam arah X2 ya. Jadi kita perlu ini. Ini tadi 12 kilonewton per meter. Ini 30 kilonewton. Ini namanya sekarang R A Y 0 ya. Strukturnya sudah struktur primer, gaya kelebihannya sudah kita hilangkan. Bebannya beban yang bekerja, indeksnya 0 ya. RCY 0, RCX 0. Ini digambar dulu, tapi nanti mungkin harus kita hapus saat menghitung karena akan repot nih. Ini namanya R kecil A Y 1. Ini R kecil C Y 1. Ini R kecil CX 1 ya. Ini R kecil A Y 2. Sedangkan di bawah sini mudah-mudahan masih kelihatan. Oh enggak terlalu ya. Tapi ini RCX 2 dan RCY 2 ya. Dan RCY 2. Nanti kita pindahkan lagi. Oke. Nah, dari masing-masing struktur ini kita perlu momen ya. Untuk menghitung perpindahan kita perlu momen ya. Jadi cari momen lentur dari struktur ini. Sebelum nyari momen lentur Anda perlu cari reaksi mestinya. Apa aja reaksinya ini? Nah, ini untuk mengingatkan statika barangkali. Reaksi dulu. Ini kita ngitung yang atas saja ya. Yang bawah nanti mungkin harus terhapus, tapi nanti akan saya gambarkan lagi. Mau cari reaksi, ambil momen kemana? Ke sini misalnya ya? Iya Pak. Ke titik C. Ini kita ngitung reaksi dulu. Reaksi dari yang ini, sigma MC sama dengan 0. Ada, ini tadi 3 ya, 3 RAY 0. Terus ini kurangi 12 kali 3 kali 1,5. Ini, terus ini kurangi juga 30 kali 2 sama dengan 0. Jadi RAY 0-nya berapa ini? Dua belas kali 1,5 tambah 20. 38. Kalau ini 38, ini berapa? Pakai keseimbangan vertikal aja kan ya. Kalau ini 38, ini 12 kali 3, 36. Minus ya? Minus 2 kilonewton ya. Dan horizontalnya ini 30 udah pasti ya. RCX 0-nya 30 untuk mengimbangi yang ini. Mudah-mudahan benar. Ya. Kalau nggak benar nanti momennya yang keliru. Ya, kita cek aja momennya sekalian. Nah, ini sekarang saya hapus karena tempat kita terbatas. Nanti kalau perlu kita gambarkan lagi waktu mau menghitung momennya. Ya, yang jelas untuk masing-masing ini kita perlu momen. Ya. Reaksinya ini tadi ya. Sama dengan 38. Ini ke bawah jadinya. Minus 2, ini 30 gitu ya. Jadi momennya kayak gimana? Ini kan parabola gitu ya. Terus ini di bagian ini cuma naik aja ke atas.
30 kali 2, 60. Jadi dari 30 naik ke 60. Di ujung sini 30 kali 4 dikurangi 30 kali 2. Berapa tuh? 30 kali 4 kurangi 30 kali 2, 60 juga ya? Jadi yang ini linear begitu ya. Ini 0, ini 60. Di situ ya. Positif, kita ngambil positifnya begini. Sedangkan yang ini mulainya dari 0, parabola ujungnya pasti 60. Ya, gambarin aja lah, pokoknya gitu ya. 60 dan kita perlu nilai di tengah ya. Cek aja, di tengah mestinya 38 kali 1,5. 38 kali 1,5 dikurangi 12 kali jaraknya 1,5 kali lagi setengahnya ya. 0,75. 43,5 di sini. Coba cek pas 3 benar nggak? 38 kali 3 dikurangi 12 kali 3 kali 1,5. 60 ya. Jadi diagram momennya seperti ini. Ini parabola. Kalau mau menggunakan tabel integral volume nanti parabola itu kita perlu nilai di ujung kirinya 0, di tengahnya 43,5, di ujung kanannya 60. Ini trapesium ya. Tergantung nanti apakah trapesium atau dibagi 2, segi 4 dan segi 3 ya. Ini adalah momen lentur dari struktur primer akibat beban yang bekerja. Jadi ini M besar 0 ya. Oke, berikutnya kita perlu nyari momen dari yang tergambar di sini tadi. Saya pindahkan ke sebelah sana. Tadi ada bahas ini sedikit. Dibagi aja. Nih, gaya sebesar 1 di arah X1. X1-nya itu RAX tadi ya. Nah, kalau yang begini mah reaksinya gampang ya nyarinya. Jadi reaksinya mestinya di sini namanya tadi RAY1, RCY1, RCX1. Ke kanan ataupun ke kiri terserahlah. Tadi kita makainya semua ke kanan ya. Kanan gini ya. Oke, berapa reaksi RCX1? 1. 1 ke Kiri. satu kiri, jadi kita pakai minus 1 ya. Nilai ini harus konsisten ya. Jadi kalau ini misalnya kita hitung sebagai 30 positif, dan ini harusnya ke kiri kalau satunya dipasang demikian, yang ini harus minus 1 ya. Jadi ini dengan ini boleh ditetapkan sembarang, tapi begitu ditetapkan sama untuk semua ya arahnya. Untuk semua struktur yang akan berulang-ulang kita analisis ya. Dan kita biasanya standar aja, kanan ke atas, momen yang terserah momen tadi kita gambarkannya begini kalau positif, nanti kalau negatif artinya sebaliknya. Tapi gambarnya begitu aja terus ya. Oke, kalau ini 1, ini min 1, berapa RAY dan RCY? 1-1, Pak. Jaraknya kan beda. 1/3. Ini berdua kan jaraknya 3 ya? 4. 4, jadi mereka berdua, karena ini minus 1, jadi arahnya ke sana. Ini couple ya. 1 kali 4. Couple-nya atau momennya harus diimbangi oleh mereka berdua juga. Jadi ini mestinya, ini kan searah jarum jam, yang ini harusnya sebaliknya. Jadi yang ini mestinya minus nanti nih. Yang RAY-nya harusnya ke bawah ya. Agar bisa bikin momen yang mengimbangi momen ini. Ini berdua momennya 4. Ini juga berdua momennya harus 4 ya. Tapi jarak di antara keduanya hanya 3. Jadi yang ini tuh mestinya 4/3. Ini minus 4/3 gitu ya. Nah, kalau demikian
Yang ngasih momen untuk bagian ini hanya yang horizontal ini. Untuk bagian ini yang ngasih momen hanya yang ini, vertikal ya. Karena yang ini nggak ngasih momen ke sini, ini juga nggak ngasih momen ke sana. Jadi tinggal yang ini aja. Nilainya 1, arahnya sebaliknya, terus makin ke atas kalikan X makin besar ya. Jadi mestinya linear begini. 0 di sini, ini tingginya 4, jadi ini minus 4 ya. Karena minus ya. Ini 4/3, minus 4/3, naik terus sampai kali 3, 4 juga sama. Ini min 4 juga. Jadi diagram momennya seperti ini. Oke, ya gitu ya. Jadi ini min 4, ini adalah M kecil 1. Ya. Momen akibat gaya satu-satuan dalam arah gaya kelebihan nomor 1, X1. Ini masih kelihatan ya. Min 4 dan min 4-nya masih kelihatan ya. Lalu satu lagi, tadi ada yang di sana yang saya hapus. Gaya satu-satuan dalam arah X2, X2-nya momen, jadi pasang 1 begitu. Nah, kalau begini reaksinya yang ada yang mana? Yang mana reaksinya yang ada? Atau dituliskan dulu aja lah. RAY2, RCY2, RCX2. RCX2 berapa? Sigma horizontal sama dengan 0, menghasilkan RCX2 0. sama dengan 0. Ambil momen ke sini, nanti dapat, pokoknya mereka berdua harus menghasilkan momen yang nilainya melawan 1 ini ya. RCY2 dengan RAY2, kalau ini momennya searah jarum jam sebesar 1, ini berdua harus berlawanan jarum jam sebesar 1 juga. Jadi ini sepertiga, yang ini jadi minus sepertiga ya. Begitu, sehingga diagram momennya mirip dengan yang ini, tapi angkanya aja yang berbeda. Enggak, karena SCX-nya 0 ya. Oh, enggak gitu. Beda ternyata. Ini ada momen sebesar 1 di sini, jadi di sini nilainya 1, udah jelas. Terus dikurangi sepertiga X, makin ke sini pengurangnya makin besar ya, di ujung sini jadi X. X-nya 3 kali minus sepertiga 1, jadi ini begini. Sebelah sini karena RCX-nya 0, nggak ada momennya, jadi M2-nya hanya ini. Ya. Oke. Nah, ketiga momen ini, M0 besar, M besar 0, M1, dan M2 kita gunakan untuk mengisi koefisien-koefisien pada persamaan kompatibilitas. Persamaan kompatibilitas kita bentuknya tadi delta kali X sama dengan 0 kurangi delta 0. Jadi kita perlu nyari delta. Oh, ini namanya, ini matriks fleksibilitas ya. Matriks delta itu namanya matriks fleksibilitas, makanya metode ini dinamakan metode fleksibilitas ya. Fleksibilitas itu apa? Terjemahannya apa ya? Kira-kira kefleksibelan itu apa? Ada yang kira-kira fleksibel itu artinya apa? Mudah mengalami deformasi. Deformasi. Pelenturan ya. Mudah mengalami deformasi, dan ini isinya memang deformasi kan ya. Delta itu kan deformasi, perpindahan akibat gaya satu-satuan semua isinya ya. Jadi itu menunjukkan kefleksibelan strukturnya ya. Makin besar nilai-nilai yang ada di dalam ini, strukturnya lebih fleksibel ya. Lebih mudah mengalami deformasi. Oke, nah isinya satu-satu, definisinya kita sudah punya. Yang ini dulu aja ya, dan nanti satu lagi yang ini. Delta 11 itu integral M1 per EI dx.
1-1 itu M1-nya ini dan M1-nya ini lagi ya. Jadi kita mengalihkan ini dengan ini saja. Tinggal baca tabel integral volume, segitiga dengan segitiga itu sepertiga ya. Sepertiga kalau tidak salah. Jadi kalau untuk delta 1-1 itu untuk bagian AB-nya panjang dulu ya. Ini kalau Anda lihat nilainya L kali M. Kalau nggak salah gini, integralnya adalah L kali M per 3 gitu ya. Nah, EI-nya tinggal dimasukkan untuk segitiga. Jadi ini diganti panjangnya 3 untuk AB. M1-nya minus 4. Kemudian M1 lagi, minus 4 lagi. Per 3I. Ya. Ini bagian AB. Ditambah dengan bagian yang BC-nya, panjangnya 4. Nilai momennya minus 4 dibagi 3 kalikan kekakuannya 2EI. Ini 2EI ya. Dan kita akan dapatkan, bentar, nyari dulu. Ini 16, ini habis. Ini berapa? 16 kali ini 32/3, ini 16, jadinya 80/3 ya. Delta satunya begitu. Yang lain harus saya hapus. Sementara momennya 3-3-nya ini masih kita perlukan. Ini dah yang kita hapus dulu ya. Delta 1-2 karena simetris atau 2-1. Integral M1 M2 EI dx. Artinya kita pakai momen yang 1 ini dengan yang 2 ini. Yang 2 cuma ada bagian AB, BC-nya 0. Jadi kalau kita kalikan bagian bawah ini dengan yang ini, integrasinya juga 0 ya. Jadi cukup AB saja. Segitiga yang ke sini arahnya dengan segitiga yang ke sebelah sini, kalau Anda baca di tabel nanti dapatnya L kalikan M per 6 EI ya. Jadi ini panjangnya 3. Momen yang satunya minus 4, momen yang satunya 1 dibagi 6 EI ya. Jadi ini dapatnya berapa? Ini jadi setengah ya. Terus ini minus 4. Jadi minus 2 per EI. Ya, min 2 per EI, 12/6. Kemudian delta 22 itu integral M2 per EI dx yang nilainya adalah ini dengan ini dengan ini lagi. Jadi bagian BC-nya sama-sama 0, tidak perlu. Panjangnya 3, nilainya 1, terus 1 lagi dibagi 3 EI ya. Jadi 1 per EI. Nah, deltanya sudah kita dapatkan, matriks fleksibilitasnya 80/3, minus 2 per EI, minus 2 per EI, dan 1 per EI. Ya. Itu matriks fleksibilitas. Satu lagi adalah delta 0. Delta 0 itu M0 yang ini, dikalikan dengan M1 untuk delta 10 dan dikalikan dengan M2 untuk delta 20. Aduh, habis tempatnya. Mungkin ini aja, ininya harus disalin dulu deltanya. Ini kalau Anda mau mengikuti, bisa nyalin dari sekarang atau nonton rekamannya aja ya. Karena ngapusnya sering. Ini delta isinya adalah 1/EI-nya saya keluarkan. Di dalamnya ada 80/3. Ini minus 2, dan 1. Ya. Matriks fleksibilitasnya yang baru saja kita hitung.
Dan sekarang kita perlu menghitung vektor perpindahan dari struktur primernya. Delta 10 itu integral M0 M1 EI dx ya gitu. Nah, 10 itu artinya yang ini dengan yang ini ya. M0 yang di sana dengan ini. Parabola dengan segitiga, parabola dengan segitiga ini saya nggak pernah hafal, jadi harus lihat dulu di tabelnya. Ini sama dengan, saya harus pinjam tabelnya, mudah-mudahan ada. Tabel, ada di mana tabel? Wah, nggak punya saya tabelnya. Ada di Teams ya. Teams nggak bisa lihat saya. Ada yang bisa bacain tabelnya? Atau ada yang mau share tabelnya? Ada yang punya tabelnya? Biar bisa kita hitung atau Anda mau hitung sendiri aja? Karena ini. Saya ada. Mau Oh, Gary tolong di share everybody apa? Siapa saja boleh share. Ini yang jadi hostnya Gary. Seharusnya sudah, Pak. Sudah? Oh, udah bisa harusnya. Anda nggak bisa share? Bill? Mana aja, Dok? Bisa kok sebenarnya. Saya aja yang bukan host sudah bisa kok. Nah, itu. Oke, ke atas sedikit kita perlu yang parabola dengan yang segitiga ya. Parabolanya di bawah soalnya harus agak ke atas sedikit. Nah, yang ini kan ya. Yang ini ya, dengan segitiga, terserah segitiganya yang mana sih. Yang segitiganya begini berarti yang satunya nggak ada, atau pakai yang ini aja juga bisa, M1-nya 0 ya. Kalau kita lihat, Anda masih bisa lihat papan nggak? Kecil banget tapi ya, saya salin aja deh kalau gitu. Jadi nilainya adalah panjangnya 4, terus M1-nya ujung yang sininya 0, ya jadi nggak ada. Satunya 0, langsung M2 kalikan minus 4, 2M2 tambah M3. Jadi 2 kali yang ini, 43,5 ditambah 60. Dibagi 6 EI, itu untuk bagian AB ya. Jadi AB-nya kita bisa langsung baca dari tabel parabola dengan kebetulan segitiga yang menghadap seperti ini nggak ada, jadi pakai aja trapesium dengan ujung sini 0 dan ujung sini minus 4. Nah, untuk yang BC, ini juga nggak ada bentuknya yang di tabel ya. Karena kalau trapesium bukan seperti itu bentuknya, tinggi sininya. Jadi kita harus bagi dua, yang satu segi 4 dan satu segi 3. Ya. Kalau ini satu trapesium, ini di tengahnya nilainya 60, di sini di tengahnya ini minus 4, ini 0, ini mestinya minus 2 ya. Dan nilainya untuk yang itu M kali M1 tambah M2 saja ya, per 2. Oke, sudah boleh di unshare lagi, biar layarnya lebih lebar. Oke, terima kasih. Jadi tadi bagian yang AB nilainya seperti ini. 4 itu adalah panjangnya, minus 4 itu minus 4 yang di sana, M1. Kemudian 2 kali M2 tambah M3 kalau dari tabelnya. M2-nya itu yang di tengah, M3-nya yang di ujung kanan. Jadi 43,5 dan 60 per 6 ya. 6 kekakuannya EI. Sedangkan untuk yang bawah, yang BC, itu perlu kita bagi 2 karena tidak ada trapesium yang bentuknya begini di tabel. Ada segi 4 dulu yang panjangnya cuma 2.
2 kali, ini segi 4 dengan trapesium di sana jadinya. Jadi nilainya ini 60 dikalikan dengan, kalau trapesium itu dijumlah minus 4 minus 2 dibagi dengan 2 kali 2 EI. Ini pembaginya 2. Di tabel 2 EI ini kekakuannya. Ini bagian yang 2 meter sebelah setengah ke atas, sedangkan setengah ke bawah itu segitiga dengan segitiga. Panjangnya 2, nilainya 60, dan minus 2 dibagi dengan 3 kali 2 EI. Nah, begitu ya. Jadi untuk membaca tabelnya dengan dengan tabel yang tersedia kita harus lakukan seperti ini, dan nilainya bisa kita dapatkan, harus dihitung, nggak bisa didapatkan saja, sebentar dihitung dulu. 4 kali berapa nih? 2 kali 43,5 tambah 6. Pak, Ya? itu yang di persamaan yang 4 dikali min 4 2 kali. Ya, itu, ini. Itu 4 atau 3 ya, Pak? L-nya. Oh, 3 ya. Ya, terima kasih. Panjangnya cuma 3. Jadi ini yang harus ganti. Ini 3 ya. Ya, Pak. Panjangnya 3 ya. Yang 4 itu kolomnya. Oh, ngalikannya juga salah ini. 3 kali 4 kali 2 kali 4 3,5 tambah 60 bagi 6 minus 294 yang atas aja. Terus yang ini 5 min 6, 2-nya habis, 60 kali min 6 min 360 per 2 EI, jadi min 180 ya. Per EI, terus yang bawah ini (40). Mudah-mudahan nggak salah hitung. Per EI jadinya berapa nih? (514) minus 514 per EI. Itu yang satu. Sedangkan yang satunya lagi ini bisa kita hapus karena nilainya sudah ada ya. Delta 20 itu integral M0 M kecil 2 per EI dx. Oke, sudah. M0-nya yang ini, M2-nya yang di sebelah sana. Kolom BC nilainya 0, jadi yang BC nggak perlu, cukup yang parabola dengan segitiga ini saja. Jadi panjangnya 3, nilainya 1, satunya lagi karena ini sebelah sini, mestinya yang dikalikan 2 itu 43,5 ya. Jadi ini 0 tambah 2 kali 43,5 gitu kalau nggak salah. Mudah-mudahan nggak salah. Atau Anda mau share lagi? Karena ini adanya yang pertama. Yang segitiga dengan momen. Siapa tadi? Farhan ya? Anda mau share lagi sebentar untuk memastikan. Sudah, Pak. Gitu. Oke. Jadi yang kita lihat itu yang ini ya. Di mana M1-nya ini 1 ya. M1-nya ini bernilai 1. Sementara ini 0 dan ini 43,5. M2 di sini, M2-nya yang ini 0 ya. Ini 0, ini 1 ya. Jadi demikian. 3 kali 1 kali 0 tambah, ya udah. Oke, terima kasih. Baik, Pak. Ya, bisa unshare lagi, sudah benar. Saya cuma memastikan angkanya aja. Per 6
EI, begitu ya. 2 kali 43,5 kali 3 bagi 6. 87 per 2 EI positif. Positif ya. Oke, sudah komplit. Jadi persamaan kompatibilitas kita yang tidak ada lagi. Bentuknya adalah ini, delta yang masih tertulis di bawah sini. Saya tuliskan lagi di sini. 1 EI di luar. Terus ada 80 per 3. Minus 2. Minus 2, 1. X1, X2. 0 dikurangi ini ya. Jadi nolnya. Nah, ini sekarang sudah bisa dihapus karena sudah tidak dipakai lagi ini. 0 dan 0 dikurangi deltanya, isinya spare I-nya saya keluarkan dulu biar tidak merepotkan isinya. Ini minus 514 dan satunya lagi 87 per 2. Jadi persamaan kompatibilitas kita adalah yang ini. Nah, ini nilainya pakai Excel aja ya. Pakai Excel. Saya share screen. Excel. Deltanya mana tadi? 80 per 3. Terus minus 2. Minus 2, 1. Mudah-mudahan nggak salah salin. Ini adalah delta ya, jadi kita perlu inverse-nya. M inverse dari ini tutup kurung gitu ya, garis ya, udah langsung dapat di situ. Terus ruas kanannya delta 0, delta 1 0 dan delta 2 0 yang angkanya adalah minusnya saya masukkan ke dalam saja ya, 514. EI-nya, super EI-nya habis ya, kiri dan kanan. 514. Dan minus 87 per 2. Segitu, lalu kita kalikan ya. Perkalian itu MULT gitu. Dari yang ini, koma yang ini. Ya, itu kita dapatkan. Jadi X1 dan X2-nya saya tulis dulu baru nanti unshare ya. Atau unshare dulu aja juga nggak apa-apa. Stop share. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk menghitung integralnya, EI-nya bisa tidak usah dihitung, Pak? Apa? EI-nya nanti dimasukkan aja. Ini sudah di layar kan ya. Ini waktu kolom BC yang EI-nya 2 EI, kita masukkan 2 EI-nya di situ. Yang di tabel itu nggak ada EI-nya ya, jadi semua nilai itu harus dibagi dengan EI dari balok yang sedang dilakukan integrasi. Jadi kalau parabola ini dengan segitiga yang di sana misalnya, ini kan kekakuannya EI, jadi nilainya dibagi EI. Ya. Tadi dari tabel kita bacanya cuma 3 kali ini semua dibagi 6. Karena ini bagian AB, pembaginya EI. Ini juga dari tabel 2 kali 60 kali minus 4 minus 2 dibagi dengan 2, itu di tabel, dikali 2 EI di bawahnya. Jadi bukan tidak digunakan, dimasukkan saja di integrasinya, semua harus dibagi dengan EI dari bagian yang kita integrasi. Nah, maksudnya begitu bukan? Yang ditanyakan. Jadi ini ada yang 2 EI. Di sini ada yang saya tulis 2 EI, ada yang EI saja. Ini kalau ada 6, 6-nya ini dari tabel nih. Jadi baca di tabelnya sampai 1/6-nya ini aja.
tabelnya tidak mengikut sertakan EI, kita terus masukkan saja. Tadi X1, X2-nya 18,84. Jadi dari sini kita dapatkan X1 18,84 dan minus 5,82. Ini ya. Artinya X1 itu sudah hapus ya. X1 tadi RAX ya, gaya horizontal. X2 ini momen. Jadi momennya ternyata minus, artinya sebaliknya dari yang digambar. Tadi begini. Dan X yang pertamanya yang kita keluarkan adalah RAX yang nilainya 18,84 kilonewton ya. Yang ini. Dan X2-nya itu momen minus 5,82. Tadi momennya kita buat secara jarum jam, ternyata yang benar yang ke bawah sini. Ini MA-nya 5,82 kilonewton meter ya. 5,82 kilonewton meter. Nah, yang lainnya kalau Anda mau pakai keseimbangan dengan struktur yang ini bisa ya. Karena sudah tinggal 3 lagi. Tapi kalau tidak kita bisa gunakan yang formulasi matriks lagi. Reaksinya perlu ya. Nanti tolong diingatkan aja, udah kehapus lagi. Kalau dicatat. Jadi reaksi itu R0, ini bentuk umumnya ya. R dikalikan X. Ya. Reaksi kita ada yang belum terperoleh tadi adalah RAY, ada RCX dan RCY. Ini yang indeksnya 0, RAY 0, RCX 0, RCY 0. Ini juga sudah bisa dihapus. Ditambah dengan RAY1, RAY2, RCX1, RCX2, RCY1, RCY2, X1, X2 begini ya. Ini cuma menjumlahkan saja tadi sebenarnya yang gambar-gambar yang sudah ada tadi. Mudah-mudahan masih ingat tadi. RAY0 itu yang di sebelah sini 38 kalau tidak salah tadi ya. RCX yang di bawah 30 kanan. RCY-nya minus 2 ya. Kalau tidak salah. Kalau keliru Anda nanti rewind videonya, lihat lagi ini angkanya berapa. Rasanya sih benar. RAY1 waktu gayanya satu satuan. Horizontal di sini. Ke kanan RAY1-nya yang di sebelah sini. Ya, 4/3 tadi ya, kalau tidak salah. Minus 4/3. Oh, di A-nya minus ya. Yang di C-nya yang positif. Jadi ini minus 4/3. Ini tadi di kanannya jadi minus 1 ya. RCY-nya yang 4/3 gitu ya. Kemudian ini di gambar yang satunya. Yang gaya satu-satuan dalam arah 2. RAY-nya vertikal ke bawah minus 1/3 ya. RCX-nya 0 karena tidak ada horizontalnya. RCY-nya yang 1/3. Rasanya begini ya. X1, X2 barusan kita peroleh 18,84 minus 5,82 ya. Nah, ini bisa pakai Excel lagi. Yang tadi, yang R0-nya 38
30 dan minus 2. Sedangkan R1-nya minus 4/3. Minus 1. 4/3. Ups. Alah, ini formatnya jadi berubah gini. Nah, gitu. Kemudian minus 1/3, 0 dan 1/3. Nulisnya nggak di sana, tapi di sini. Kemudian kita kalikan saja dengan secara matriks antara R yang ini. Belum. Koma dengan X1, X2 yang tadi sudah kita peroleh. Nah, itu kita dapatkan nilainya 23. Oh, belum dijumlahkan. Kita jumlahkan dulu. Ini 38 tambah nih. Ya, itu hasilnya. Jadi diperoleh nilai minus 23,18. Jadi ke bawah ya. Saya salah baca, 14,82. 14,82, 11,16, 21,18. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Sehingga kalau digambarkan dengan lebih benar, sini aja ya. Reaksi-reaksi yang ada adalah, yang di sini tadi kehapus. Ini tadi horizontal, berapa tadi? 18 ini. 18,84 kilonewton dan momennya 5,82 kilonewton meter. Vertikalnya dari sini 14,82 kilonewton, kemudian RCX-nya 11,16 dan RCY-nya 21,18 kilonewton. Ya. Itu reaksi dari semua. Jadi kalau mau nyari gaya dalamnya tinggal digambarkan saja dari angka-angka ini, mestinya bisa. Normal. Untuk bagian AB, gaya normalnya ditentukan oleh ini yang 18,84, dia aja sendiri sampai ujung. Tekan ya, jadi minus 18,84. Sedangkan untuk bagian BC ini yang 21,18 ini juga tekan minus 21,18 sampai ke bawah juga segitu. Ini tetap 18,84 ya. Untuk gaya geser geser V. Ujung kiri ada ini 14,82. Terus turun terus karena ada gaya 12 ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ini 12 per kilonewton per meter. Jadi ini 3 meter turun 36 ya.
36 kurang ini berapa? 14,82 kurang 36. 21,18, jadi V-nya begini. Ya, mungkin skalanya ini kurang benar, ini minus 21,18. Sedangkan untuk bagian BC, yang bawah ini hanya ada dari yang 11,16 dan yang 30. Ini mengakibatkan gesernya kiri, minus ya. Jadi ini negatif dulu. 11,16. Setelah itu ada 30 pindah, negatifnya 11 ini deh. Ini minus 11,16 sampai tengah. Terus dari tengah ada 30 ke sana, jadi tinggal 20 berapa nih? 18,84 ya. Ini minus, ini positif. Ini positif, ini negatif. Itu gaya gesernya. Dan momen lenturnya bagian sini parabola, mestinya bagian ini sih linear. Jadi ini naik begitu. 11,16, ini tingginya 2, jadi ini 22,32. Waktu 4, waktu 4 jadi berapa? Jadi minus ya, kebalik. Saya gambarnya dibalik ya. Ini 22,32. Kalau ini jaraknya 4, tinggal dihitung aja. 11,16 kali 4, kurangi 30 kali 2. 15,36. Di sini dia min 15,36. Sedangkan dari sini ke sana mestinya parabola ya. Gitu ya. Ini positif, ini negatif. Tinggal cari nilainya. Waktu ini 0 berapa nilainya ya. Ujung ini mestinya juga min 15,36. 14,82 kali 3 kurangi 12 kali 3 kali 1,5. 9,54. Ada 5,82-nya, salah, maaf. Ini enggak 0 di sini. Ada momen negatif di sini. Nah, gitu ya. Gitu, ini minus 5,82, yang ini minus 15,36. Tinggal puncaknya yang harus dicari di sini ya. 14,82 kali 3 kurangi 12 kali 3 kali 1,5 kurangi 5,82. Ini 15,36, jadi sudah oke. Jadi diagramnya seperti ini. Tinggal yang ini yang belum ditentukan karena Anda harus cari dulu di mana ini. Di mana gesernya 0, terus masukkan saja ke sini. 14,82 kali jaraknya, kurangi 12 kali jaraknya, kali setengahnya lagi, kurangi 5,82 ya. Puncaknya yang di sini. Kira-kira demikian. Dengan contoh statistik tentu derajat 2 ini diharapkan derajat 3, 4, 5 dan seterusnya Anda bisa kerjakan sendiri. Hanya menambah ukuran besarnya matriks-matriks yang kita kerjakan tadi. Ini delta misalnya tadi yang ini 2 kali 2, kalau ya 3 jadi 3 kali 3 gitu ya.